Sebelum kita memulai ibadah kita, ada mohon perhatian dari Bapak Ibu yang membawa HP, mohon di silent atau dimatikan. Dan untuk yang bawa anak-anak, mohon dijaga dengan baik sehingga ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Pada pagi hari ini kita memasuki ibadah Minggu Sengsara pertama dengan tema panggilan gereja mengikuti jejak Kristus yang terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-22 sampai ke-24. Dan pagi hari ini dilayani oleh Ibu Gembala sidang kita. Mari Bapak Ibu, kita mendudukkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dulu. Dalam perjalanan menuju salib, Kristus tidak hanya mewartakan penderitaannya, tetapi juga memanggil setiap pengikutnya untuk berjalan di jalan yang sama. Minggu Sengsara pertama ini mengajak kita masuk ke dalam keheningan yang jujur di hadapan Allah. Menyadari bahwa panggilan gereja bukanlah mencari kemuliaan diri, melainkan kesetiaan dalam mengikuti teladan Kristus yang menderita, mati dan bangkit bagi keselamatan dunia. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Kesan 80 bait pertama dan kedua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah memperingati peristiwa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus dalam minggu sengsara pertama ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Karunia dan damai sejahtera Allah menyertaimu. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Pada hari Minggu sengsara pertama ini, firman Tuhan menuntun kita untuk melihat dengan jujur siapa Kristus dan apa arti mengikut Dia. Jalan yang ia tempuh bukanlah jalan kemuliaan duniawi, melainkan jalan penderitaan demi keselamatan dunia ini. Karena itu, marilah kita mendengar nas pembimbing yang mengarahkan kita pada panggilan murid sejati. Sebagaimana tertulis dalam Lukas 9 ayat 23, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Di hadapan Allah yang kudus, kita diingatkan bahwa panggilan untuk mengikuti Kristus seringkali kita dengar, tetapi tidak selalu kita hidupi. Kita lebih memilih jalan yang aman, nyaman, dan menguntungkan diri sendiri daripada jalan salib yang penuh pengorbanan. Karena itu, marilah kita datang dengan rendah hati, mengaku dosa dan memohon belas kasih-Nya. Jemaat mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan kebenaran, kami mengaku bila kami sering menyebut diri pengikut Kristus, tetapi hidup kami tidak selalu mencerminkan jejaknya. Kami enggan menyangkal diri, kami takut memikul salib, dan kami mudah menghindar dari penderitaan demi kebenaran dan kasih. Ampunilah kami ya Allah, pulihkan hati kami, agar kembali setia kepada panggilan-Mu. Bentuklah kami menjadi gereja yang berani berjalan di jalan Kristus, sekalipun jalan itu sesak dan penuh luka. Demi kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saya mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak membiarkan pengakuan dosa kita itu berakhir dengan keputusasaan. Dia menyatakan pengampunan dan hidup baru melalui Kristus yang rela menderita dan mati bagi kita. Karena itu dengarkanlah berita anugerah dari Allah seperti yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Berdasarkan firman Allah ini, di dalam nama Yesus Kristus, dosa-dosa kita telah diampuni. Amin. Syukur kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Sebagai umat yang telah diampuni Allah melalui karya Tuhan Yesus, mari kita mendengar petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Kolose 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan, dan kesabaran. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 455 bait 1 dan 2. Jalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bangka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai menderu. Aku tak takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami, kehidupan yang kekal. Melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengimani kami telah memiliki hidup yang kekal itu. Dan ajarlah kami untuk meresponi semua yang telah Tuhan berikan bagi kami dengan melakukan apa yang Bapa kehendaki melalui firman-Mu. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah setiap kami agar kami dapat mengerti dengan baik apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh disebut anak-anak Tuhan yang berbahagia ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Dan kita akan merenungkan firman dari Injil menurut Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari saya ajak kita yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Kita baca secara bersama-sama bagian firman yang akan menjadi perenungan kita pagi ini. Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Ia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia atau yang diberkati adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya atau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana.
persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, memasuki minggu pertama dari 7 minggu sengsara yang akan kita rayakan ke depan. Kita diajak di minggu-minggu ini untuk merenungkan arti pengorbanan Tuhan Yesus, mulai dari penderitaannya, menjalani Via Dolorosa, sampai pada puncaknya di kayu salib, dan berakhir pada kemenangan melalui kebangkitannya di hari yang ketiga. Dan di minggu pertama ini kita renungkan firman Tuhan dengan tema, sama-sama kita bacakan, panggilan gereja, jejak Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau baca tema ini kira-kira mudah atau susah untuk dipahami? Mengikuti jejak Kristus. Atau perlu pakai bahasa lain lagi untuk kita pahami? Kayaknya gampang kan? Panggilan gereja, ikut jejak Kristus. Berarti hari ini kita semua sebagai satu persekutuan umat Tuhan atau gereja, kita sedang diajak untuk ada dalam satu pemahaman yang benar bahwa gereja itu bukan sekedar kumpulan orang-orang yang datang ibadah hari Minggu, nanti tiap hari ada kegiatan-kegiatan di gereja, kita menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, cukup sampai di situ, tidak. Ternyata dalam bagian firman ini mau ngajak kita bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang, Bapak Ibu Saudara dan saya, yang berkomitmen dengan kuat untuk berjalan pada jalan yang dilewati atau dilalui oleh Yesus Kristus. Karena tema ini bicara mengikuti jejak Kristus. Makanya tadi saya tanya, gampang apa susah? Gampang kan? Ikuti aja jejak Kristus. Nah, nanti jalan mana yang ditempuh itu nanti kita lihat, gampang apa susah, kira-kira begitu. Maka hari ini kita diajak untuk lihat jalan seperti apa sih yang Yesus jalani. Yang Tuhan inginkan panggilan gereja itu adalah kita ikuti jejak itu. Kita ikuti jalan itu. Perhatikan ayat 22 bacaan kita tadi. Ternyata jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus ini, makanya orang pikir banyak ya, pikir ulang-ulang nih. Karena tidak mudah. Ayat 22 sama-sama kita baca. Ia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus jelas di ayat ini tidak sembunyikan apapun dari kita. Tapi Tuhan Yesus beri petunjuk dengan jelas, jalan seperti apa yang ia tempuh sebagai seorang anak manusia. Dan ayat ini jelas bilang, jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus adalah jalan penderitaan. Penderitaannya sedikit atau banyak. Ayat itu bilang apa? Harus. Jadi bukan mungkin, kemungkinan. Atau lihat nanti, tidak. Tapi jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus adalah harus menjalani menanggung yang namanya banyak penderitaan. Sampai di sini Bapak Ibu masih mau ikut jejak Tuhan Yesus? Amin? Amin. Puji Tuhan. Udah jelas ya? Banyak penderitaan, apalagi itu ditolak, dibunuh, dibangkitkan. Dan dari sini kita bisa lihat jalan yang ditempuh Tuhan Yesus tidak mudah. Ayat ini mematahkan pemahaman banyak orang bahwa ikut Tuhan Yesus itu enak. Itu yang disebut teologi kemakmuran. Oh, gampang ikut Tuhan Yesus, hartamu bertambah, kamu minta apa saja dapat. Iya, betul. Tapi bukan didapat dengan sembarangan. Harus melalui proses yang Tuhan tahu. Kepada orang ini saya percayakan apa yang menjadi sesuatu yang bisa dia pertanggungjawabkan. Kan begitu ya? Di luar bilang begini, ayo ikut Tuhan Yesus, enak. Dan begitu orang menderita, orang bilang, apa itu? Katanya enak, ternyata menderita. Itu berarti bacanya lupa ayat ini, kayaknya kelewat kayaknya baca ayat ini. Karena ayat ini bilang dengan jelas, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Maka kalau kita lihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, apa yang Bapak Ibu Saudara ingat pertama kali kalau bilang Tuhan Yesus menderita? Apa yang terlintas dalam pikiran kita pertama kali? Coba bilang ke tetangga sebelah aja lah, karena saya nggak bisa baca mulutnya di sini. Apa yang kita terlintas pertama kali?
Via Dolorosa kan? Bener kan? Jalan sengsara itu, jalan salib itu loh. Jadi kalau kita bilang Yesus menderita, yang kita ingat langsung, oh salib. Oh iya, dipukul, dibunuh, di segala macam. Dan itu yang disebut penderitaan secara fisik. Jadi nanti kita lihat penderitaan Tuhan Yesus tidak hanya fisik, banyak. Dan itu jalan yang akan kita tempuh juga. Kalau kita mengatakan kita murid Kristus. Saya coba ajak kita untuk merenungkan kembali. Penderitaan fisik seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang itu harus, bukan mungkin, bukan nanti, bukan kalau boleh, kalau bisa, tidak. Harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Penderitaan fisik di kayu salib, yang pertama, Tuhan Yesus diadili dengan cara yang tidak adil. Setuju ya? Apakah ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus baik oleh Herodes maupun Pilatus? Mereka temukan itu? Gak ada. Bahkan dia bilang, aku tidak temukan satu pun kesalahan orang ini. Tapi karena situasi dan desakan orang banyak, maka Yesus menjalani hukuman itu juga tetap. Walaupun tidak bersalah. Berarti dia diadili dengan cara yang tidak adil. Bahkan hukuman yang paling mengerikan, dia menerima hukuman mati. Hukuman mati untuk sesuatu yang tidak dilakukan. Bapak Ibu kalau diperlakukan tidak adil sama orang lain, apa rasanya? Yang ada berontak di sini kan? Yang ada kita bilang, lu gak tahu siapa saya ya. Kita kejar sampai dapat itu orang yang berbuat tidak adil sama kita. Tapi Yesus bilang begini, salah satu jalan yang harus kita lalui adalah kita bersedia diperlakukan tidak adil hanya karena kebenaran. Dan Yesus diam ketika menjalani itu semua. Tidak hanya itu, dia dihina, diteriakin seperti maling. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Padahal Barabas itu seorang penjahat. Bayangkan, Yesus yang tidak buat dosa dibandingkan dengan Barabas seorang pendosa, tapi orang lebih memilih Yesus disalibkan daripada orang yang berbuat dosa. Dihina, itu kan hinaan ya. Tidak hanya itu, penghinaan yang Yesus alami juga dia ditelanjangi. Itu kayak orang apa ya? Kebayang Tuhan Yesus dilepaskan jubahnya, hanya tinggal cawat, dan itu ditertawakan oleh banyak orang. Dan itu jalan yang dia tempuh. Tidak hanya itu, cambuk. Bapak Ibu tahu cambuk yang dipakai untuk Tuhan Yesus bukan kayak kita dulu dipukul sama orang tua pakai sapu lidi aja sakitnya minta ampun ya. Pernah dipukul pakai sapu lidi? Oh enggak pernah. Baik sekali orang tuanya ya. Zaman-zaman angkatan tua-tua Israel kita ini ya. Itu dari dahan pohon ada daunnya sampai habis tuh daun di badan kita. Dan setelah itu digosok minyak tawon atau minyak lawang yang pedasnya minta ampun supaya cepat sembuh katanya. Nah Tuhan Yesus nggak pakai cambuk itu, dia dipakai cambuk yang dipakai tentara Romawi. Itu satu gagang kayu kecil yang di gagang itu diikat beberapa tali, ujungnya dipakai semacam besi yang tajam atau timah yang tajam. Yang kalau cambuk itu diayunkan tubuh seseorang, tidak hanya mendatangkan sakit, tapi begitu ditarik kembali ada sebagian daging yang terangkat. Kalau nonton The Passion of the Christ itu mereka benar-benar tunjukkan itu ya. Dan itu bisa menyebabkan seseorang mengalami pendarahan hebat. Nggak usah sampai kita dicambuk, ditarik kulit, kepotong masak kepotong pisau sedikit aja. Saya pernah pingsan cuman gara-gara nggak berdarah sih, cuman karena kaget aja, karena nggak bisa lihat darah ya. Nah Yesus dicambuk sampai diangkat itu penderitaan yang dialami. Cambuknya orang Romawi itu namanya flagrum ya, yang itu biasanya dipakai hanya untuk orang terhukum yang paling dianggap bejat, dan Yesus ada di posisi itu. Bayangkan itu. Tidak hanya itu, dia disalibkan, dan ini hukuman yang paling hina, yang paling terkutuk pada zaman itu. Disalibkan. Itu hukuman orang Romawi. Walaupun kita tahu mereka tidak pernah disalibkan, karena itu dibuat untuk para penjajah. Itulah penderitaan fisik yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sampai di sini Bapak Ibu masih mau ikut jejak Tuhan Yesus? Amin. Temanya kan itu ya. Mengikuti jejak Kristus. Berarti kalau disakiti orang masih tetap bertahan dalam kebenaran, amin.
dihina orang, diteriakin B1, B2, masih tenang? Masih Bapak Ibu? Ini ngaku di sini berarti keluar juga lakukan ya. Begitu sampai di luar ada yang teriak, B2, balas lagi, B1 lu. Ya kan? Kemarin saya di Dorcas, di ibadah PW, saya bilang, kalau orang teriakin kita binatang, udah diam aja, emang itu pikiran dia. Kan kita bukan seperti itu. Betul Bapak Ibu, Saudara? Betul ya? Kenapa harus marah? Tapi itu menghancurkan harga diri saya. Harga diri apa? Lah, nggak berubah kan waktu kita dibilang, B2, tiba-tiba kita, kan enggak. Kita tetap seperti ini dan tetap berharga di hadapan Tuhan. Betul? Amin? Jadi kalau ada orang ngatain kita yang gak benar, marah, yakin. Yang ada, gitu ya. Yang saya mau coba ubah cara berpikir kita. Kalau kita harus menjalani penderitaan seperti itu, ingat, itu kan pikiran dia. Dan pikirannya dia gak harus mengubah saya. Saya tetap berharga di hadapan Tuhan. Kalau saya marah, saya sedang menurunkan kehidupan saya sederajat dengan dia. Yang cara berpikirnya hanya sampai segitu. Itu sombong banget kelihatan, tapi itu mengubah cara berpikir. Ya, saya kemarin cerita ada satu ibu yang pernah diludahi mukanya. Jadi dia lagi bawa mobil, tiba-tiba ada satu anak muda, dia hampir serempet anak muda itu dekati pintu mobilnya. Dia buka kaca langsung dia pikir dia mau sampaikan permohonan maaf, tapi dia diludahi oleh anak itu. Saya waktu ibu itu cerita ke saya bilang gini, Tuhan jangan sampai saya begitu, ya Tuhan tolong saya lah. Kalaupun saya begitu Tuhan semoga saya sudah tenang hatinya. Saya bilang apa yang tante lakukan waktu itu? Ya saya cuma bisa melihat dia dan saya bilang, ya dia cuma bisa sampai segitu. Dan saya cuma tenang, walaupun sebenarnya membara di sini Bu Pendeta. Makanya saya datang ke ibu minta didoakan. Saya bilang sebenarnya saya dengar cerita ibu aja saya sudah panas. Tapi saya minta Tuhan tenangkan supaya kita berdoa. Dan selama kita ada di situasi itu, ingat Tuhan ajarkan kita ikut jejak Kristus. Kalau mau ikut kan tinggal kejar aja pakai mobil, senggol dikit kan. Nanti kita jadi tersangka lagi. Kan sekarang lagi viral tuh. Nah kayak begitu. Artinya kalau dari segi penderitaan fisik saja kita lihat banyak yang Yesus alami. Tidak hanya itu. Kalau baca dalam kitab Injil, Yesus juga mengalami yang namanya penderitaan secara batin, tekanan secara sosial. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Injil baik Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Yesus pernah ditolak. Bahkan dia katakan kan dia ditolak oleh para pemimpin agama. Pemimpin agama itu orang-orang yang tahu kebenaran, betul? Tapi Yesus ditolak oleh mereka, para ahli Taurat. Bahkan dia pernah ditolak di Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan. Bapak Ibu baca dalam Lukas pasal 4, di situ dikatakan Tuhan Yesus itu ditolak di tempat dia dibesarkan, lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Mereka bilang begini, bukankah ini anak Yusuf, tukang kayu itu? Saudara-saudara perempuannya ada di antara kita. Artinya mereka mau bilang, bukankah dia ini sama dengan kita? Kok bisa dia punya hikmat yang begitu luar biasa? Mereka menolak hanya karena status Yesus sebagai seorang anak Yusuf. Akhirnya mereka bawa Yesus ke tepi tebing dan mereka hendak melemparkan dia dari tebing itu. Ditolak sampai segitu-gitunya loh. Dan Yesus berjalan dengan santai di antara mereka dan pergi meninggalkan mereka. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, nabi tidak dihormati di tempatnya sendiri. Yesus ditolak dan itu tekanan batin. Bapak Ibu Saudara pernah ditolak kan ya? Bukan ditolak cinta ya, ditolak orang gitu loh. Ditolak cinta juga bisa gitu ya. Tapi ditolak itu artinya gak dianggap sama orang. Yang ketika kita datang terus orang bilang, ayo kita pergi, dia datang kira-kira begitu. Yang orang tuh gak suka keberadaan kita, itu paling gak enak. Yang kita gak tahu apa alasannya. Ya, dan itu sangat tidak menyenangkan. Tapi Yesus bilang, kadang-kadang jalan seperti itu harus kita lewati untuk bentuk kita. Supaya kita jadi orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Tidak hanya itu, penderitaan secara batin juga Yesus alami ketika dia dicurigai. Waktu Yesus bebaskan seseorang dari ikatan kuasa kegelapan, orang-orang bilang begini, dia
apa dia membebaskan kuasa gelap dengan kuasa Beelzebul. Jadi mereka menganggap Tuhan Yesus itu temannya iblis, yang Yesus bilang bagaimana mungkin setan mengusir setan. Setan hanya bisa diusir dengan kebenaran Allah. Yesus dicurigai, pernah dicurigai? Nggak pernah. Berarti belum ikut jejak-jejaknya ini. Dicurigai itu kan paling nggak enak ya. Yang orang lihat kita tuh langsung, kita maksudnya apa nih? Saya dulu kalau di mimbar Bapak Ibu Saudara, kalau lagi khotbah terus ada orang yang mukanya berubah gitu ya, kan ini kan kelihatan semua nih. Ujung sampai sana kelihatan. Ya, kalau ada yang gini, saya langsung apa ini? Apa ini? Saya suka terhakimi di atas kan, tapi sekarang terserah. Kadang-kadang saya buka kacamata supaya saya nggak lihat. Ya, kalau ini jaraknya dekat, dulu tuh jaraknya jauh ya. Jadi ada satu orang yang kalau setiap kali khotbah tuh dia suka begini. Dalam hati mungkin dia dalam hati tafsirannya salah atau apa nggak ngerti ya. Tapi setiap kali itu Bapak dia pegang janggutnya. Maaf yang berjanggut ya, maksudnya yang dia pegang dagunya itu, saya selalu merasa apa yang salah? Apa ada yang salah dengan perkataan atau apa, terhakimi di atas. Setelah itu saya duduk, saya bilang, Tuhan ampuni saya, kenapa saya harus terhakimi dengan itu? Nah dicurigai itu paling tidak enak Bapak Ibu Saudara. Pernah dicurigai? Sama siapa? Sama suami? Atau sama istri? Begitu suami pegang dompet, dia lihat kita langsung habis kita. Contoh misalnya kan, dicurigai itu paling tidak enak. Yesus dicurigai untuk sesuatu yang baik yang dia lakukan. Kalau kita udah lakukan hal yang baik terus dicurigai orang, aduh itu paling sangat tidak enak. Tidak hanya itu, Yesus juga dihianati kan. Tidak hanya dihianati loh, dijual. Tidak hanya dijual, dianggap tidak dikenal, disangkal. Oleh siapa? Petrus. Tidak hanya itu, dia ditinggalkan oleh para murid ketika dia menderita. Coba Bapak Ibu Saudara kita duduk di posisi Tuhan Yesus. 3,5 tahun jalan dengan ini orang-orang yang luar biasa dibentuk, diajarkan, dikasihi oleh Tuhan. Tapi begitu Yesus menjalani Via Dolorosa, nggak satu pun yang dampingi berdiri lalu bela Yesus, lalu bilang, kamu lewati dulu saya. Harusnya kan Petrus begitu ya, karena dia adalah seorang yang paling gampang bereaksi. Tapi waktu dia ditanya, kamu kenal orang ini? Enggak, siapa dia ya? Tiba-tiba Petrus amnesia. Ya kan? Benar kamu gak kenal orang ini? Terkutuklah aku gak kenal orang itu. Itu dia katakan terkutuk loh. Aku gak kenal orang ini. Maka pada saat itu ayam berkokok dan Yesus berpaling kepada Petrus. Coba kalau kita jadi Petrus, kira-kira waktu Tuhan lihat kita, muka kita kayak apa? Yesus berpaling dan dia lihat begini, dan dia mau bilang begini, Petrus sampai hati ya. Ya kira-kira begitu ya. Petrus sampai hati kok bilang begitu. Mungkin kita udah, oh Tuhan, makanya dia keluar dan dia menangis. Tuhan, kayak dia mau bilang, oh Tuhan Yesus, bagaimana mungkin saya menyangkal Tuhan. Makanya waktu dia ketemu Yesus setelah bangkit, dahsyat hidupnya loh. Dia ikut jejak Yesus, benar-benar ikut dengan sampai penderitaan fisik pun Petrus ikuti itu. Yesus jalani banyak tekanan itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan tekanan sebagai seorang manusia yang paling tertekan pada waktu dia ada di Taman Getsemani. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang berdoa sampai keluar keringat kayak titik darah? Yang saking tertekannya? Yang Bu Pendeta, saya pernah saking tertekan saya berdoa dan saya seperti ada titik-titik darah. Coba periksa, mungkin itu ada luka ke apa begitu kan. Gak pernah saya lihat, belum ada jemaat GKW yang saya lihat berdoa sampai berkeringat seperti titik darah. Bapak Ibu tahu apa itu? Itu tekanan sekuatnya sampai itu pecah pembuluh darah di bagian kulit bagian bawah. Nah kita belum ada sampai kayak begitu kan. Tapi Yesus bilang itulah jejak yang harus kamu ikuti dan lewati. Itu semua bentuk penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, semua penderitaan ini bukan kesalahan Yesus. Bukan juga sesuatu yang gagal, tapi itu bagian dari rencana Allah supaya kita selamat.
Dan Yesus alami semua penderitaan, baik fisik, batin, tekanan sosial, Yesus alami semuanya itu. Bahkan dia juga mengalami tekanan ataupun pencobaan secara rohani. 40 hari puasa dan dia dicobai oleh iblis dan Yesus menang. Bedanya Yesus dengan Adam, Yesus dicobai di padang tandus. Ini khotbah sebentar untuk pemuda. Yesus dicobai di padang gurun yang tandus, yang kondisinya mendukung dia untuk bikin dosa. Adam dicobai di Taman Eden. Taman yang begitu indah, tapi siapa yang jatuh? Yang jatuh dalam pencobaan Adam apa Yesus? Adam. Padahal enak loh tempatnya, makanya jangan suka tempat enak. Harus kadang-kadang menderita supaya kita ingat bahwa kekuatan kita datang dari Tuhan. Amin. Nah ini sudah mulai ikut-ikut jejak Tuhan Yesus ini. Ya. Maka jejak langkah yang seperti ini yang Tuhan ingin kita lewati sebagai seorang murid. Maka pertanyaan pertama, pertanyaan refleksi bagi kita, saya akan tanya ulang-ulang. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah murid Yesus? Saya pengen jawaban yang tegas, komitmen. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah murid Yesus? Amin. Kalau kita murid Yesus berarti siap-siap ikuti jejak Tuhan Yesus. Siap-siap jalani semua penderitaan ini. Tekanan secara batin, sosial, bahkan juga mungkin fisik sampai mati. Lihat murid-murid. Waktu mereka bersama dengan Tuhan Yesus betapa manjanya mereka. Tapi waktu mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mereka jadi orang-orang yang benar-benar sesuai dengan tema kita. Mengikuti jejak Tuhan Yesus sampai mati, mereka alami itu. Maka hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, Yesus tidak hanya berterus terang tentang ini jalan yang saya tempuh, tapi dia juga kasih petunjuk. Maka saya tanya, Bapak Ibu Saudara murid Kristus, mau ikut jejak Yesus? Ternyata ada petunjuknya, gak usah susah-susah. Tuhan bilang petunjuknya ada di ayat 23. Yesus bilang begini, Yesus berkata kepada mereka semua sama-sama, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, terus memikul salibnya kapan? Setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri itu artinya menolak keberadaan diri kita sebagai yang terutama dan utama dalam hidup. Menyangkal diri artinya bersedia menjadi tidak penting demi kepentingan Tuhan. Menolak atau menyangkal diri artinya menolak ego kita dan membiarkan Tuhan bekerja, berbicara, melakukan sesuatu dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan saya mau kasih tahu, untuk bagian ini kita butuh pertolongan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menolak ego diri kita. Karena jujur aja setiap hari kita diperhadapkan untuk bagaimana menampilkan ego kita daripada menampilkan kehendak Tuhan. Betul? Ya kayak tadi saya bilang kan, makanya kenapa untuk menjalani jalan penderitaan seperti mengikuti jejak Kristus, hal pertama yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan adalah sangkal diri kita. Jangan pernah menganggap kita hebat, kita kuat, kita paling rohani, kita paling semua, jangan pernah. Karena itu hanya membawa kita pada kejatuhan. Tapi kalau kita bilang begini, Tuhan, saya mau buat ini, saya serahkan pada Tuhan. Ikuti aja proses Tuhan. Maka dia akan menuntun kita untuk menyatakan kehendaknya atas hidup kita. Orang yang menyangkal diri akan bilang begini, Tuhan, saya punya rencana ini. Tapi biarlah semuanya terjadi menurut kehendak Tuhan. Bukankah itu doa Tuhan Yesus ya? Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Kalau orang sangkal diri, dia akan bilang begini, Tuhan, keputusan saya ini saya serahkan kepada Tuhan. Kalaupun keputusan saya ini salah dan Tuhan bawa saya belok ke keputusannya Tuhan, ajarkan saya untuk menerima dengan penuh ucapan syukur. Karena kalau enggak, kalau tidak bersyukur berarti lawan dari bersyukur adalah sungut-sungut. Dan sungut-sungut itu dosa yang paling keji yang dilakukan orang Israel di hadapan Tuhan. Maka orang yang menyangkal diri, dia adalah orang yang benar-benar hanya ikut apa maunya Tuhan, dan itu murid. Satu contoh pribadi dalam Alkitab, tokoh Alkitab yang menyangkal diri itu, yang saya lihat itu Abraham itu ya. Abraham itu dia orang yang berkenan di mata Tuhan.
Meskipun banyak dosa yang dia lakukan, Daud juga sama. Tapi Abraham itu saya lihat dia menyangkal diri itu waktu Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Bapak Ibu Saudara, berapa lama Abraham tunggu Ishak? 25 tahun. Ada yang menunggu kehadiran seorang anak 25 tahun. Kadang-kadang baru menikah aja ditanya, gimana? Cerewet, gitu ya. Ada kan yang seperti itu ya? Orang baru menikah 1 tahun, kok belum ada? Itu udah bikin tekanan batin. Abraham 25 tahun baru dapat Ishak. Sudah dapat Ishak, Tuhan bilang begini, ambil anakmu yang kau kasih itu, persembahkanlah dia kepadaku. Abraham ada berbantah nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau baca di Kejadian 25 kalau tidak salah itu ayatnya, dia nggak bantah. Dia berjalan dengan Ishak dan persembahkan Ishak tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukankah ini contoh orang yang menyangkal diri? Kalau pakai logika, pakai akal pikiran, mana ada seorang bapak yang sudah tunggu anak 25 tahun, tiba-tiba dengan penuh kerendahan hati mempersembahkan, kalau bukan karena pekerjaan Tuhan. Kalau bukan karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Oleh karena itu mengapa Abraham dikatakan berkenan kepada Allah dan dia disebut Bapa segala orang beriman. Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri berarti menjadi tidak penting. Dan kita siap menjadikan Tuhan lebih penting dari segala sesuatu. Dan yang kedua tidak hanya sangkal diri. Supaya bisa ikut jejak Kristus, yang kedua dikatakan pikul salib kapan? Setiap hari. Berarti setiap hari kita ditantang untuk siap menerima beban. Semua hal yang bisa membawa kita untuk sampai pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika pikul salib, saya berulang kali katakan, bukan kayu contoh. Ya kan? Waktu Tuhan Yesus pikul salib, kayu itulah yang dipakai untuk dia berdiri di atas kayu salib itu. Dipakukan di atas kayu itu. Bukan ini cuma contoh ya, yang paling benar ada di sana. Kayak contoh-contoh kalau orang main drama itu. Ya, ini cuma contoh, yang benar sudah ada di Golgota, nggak ada. Kayu itulah yang dipakai untuk dipakukan tubuh Yesus. Berarti berat apa ringan? Berat, nggak mungkin ringan. Tapi Yesus jalan itu semua menuju ke puncak kematiannya. Nah, waktu Tuhan bilang begini, pikul salibmu setiap hari, berarti siap berjalan dalam penderitaan setiap hari. Tapi ujungnya adalah kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang berjalan dan merasa bahwa semuanya kok berat ya Tuhan, kok sepertinya saya ini hidup menderita terus. Mungkin Tuhan sedang ajak kita untuk berjalan pada jejaknya. Dan kita akan bisa lewati itu kalau kita minta Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara pernah nggak lihat ilustrasi orang yang pikul salib itu loh? Saya kira itu ilustrasi sudah cukup lama. Itu orang yang semua, jadi gambarannya itu ada banyak orang yang pikul salib berjalan menuju ke satu tempat. Nah, ada beberapa yang merasa salib itu sudah berat dan dia potong, dia gergaji salib itu, dikecilin sampai dia bisa enteng pikul salib itu. Ternyata di ujung perjalanan itu ada jurang dan salib yang dipikul oleh masing-masing orang itulah yang dipakai sebagai jembatan untuk melewati jurang itu. Di ujung jurang itu ada kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh apapun selain oleh Tuhan. Nah, itu ilustrasi itu waktu saya lihat itu sederhana ya, tapi najem banget ya. Nah, kadang-kadang kan kita potong ya karena kita rasa terlalu berat. Dan kita potong dengan cara apa? Kita bikin sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Padahal Tuhan bilang kalau kamu bertahan sampai akhirnya, orang yang setia sampai akhir akan diberikan mahkota kehidupan. Maka hari ini firman Tuhan ingatkan kita semua. Ini baru minggu pertama ya. Sudah jejaknya agak mulai berat ya. Gampang apa susah Bapak Ibu? Ya sudah masing-masing jawab aja ya. Saya tidak mau tuntut jawab dari sini ya. Aduh, baru minggu pertama udah ikut jejak Yesus dengan segala macam penderitaan. Tidak mudah, tapi saya mau kasih tahu, bukan tidak bisa. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Maka seorang murid yang sejati, gereja yang sejati, bukan hanya gereja yang mengaku Yesus Tuhan, tapi gereja yang berjalan pada jejak Kristus. Begitu juga kita. Kalau Bapak Ibu lihat ayat ini ya, itu dimulai dari pengakuan Petrus ya. Pasal 9 ayat 18 itu.
Kan Petrus mengaku ya. Waktu Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Ayat 20 Petrus bilang, Mesias dari Allah. Artinya kalau sudah mengaku, siaplah ikut jejak Tuhan. Bapak Ibu mengaku Yesus adalah Tuhan, amin. Berarti siap ikut jejak Kristus walaupun menderita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami percaya sungguh ya Tuhan bahwa ketika dalam perjalanan kehidupan kami ada hal-hal yang terkadang membuat kami kaget, membuat kami marah, membuat kami takut, khawatir, bahkan galau. Hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan. Mungkin itu bagian yang Tuhan sedang izinkan kami melewati jejak yang Yesus telah tempuh. Ketika kami dicibir orang, ketika kami diperlakukan tidak adil, ketika kami difitnah, ditinggalkan, kami dihina karena kebenaran kepada Kristus. Tuhan tolonglah setiap kami, agar kami boleh mengambil langkah, menyangkal diri dan memikul salib. Sebagai bagian dari proses kami berjalan mengikuti jejak Kristus, yang di dalamnya ada penderitaan. Tapi ujung dari semua perjalanan itu adalah kebahagiaan sejati yang Tuhan siapkan bagi kami. Ajarkan kami untuk memandang jauh ke depan dengan mata iman kami, bahwa Tuhan siapkan semua hal yang baik dalam hidup kami. Ketika kami bertahan dalam ketaatan pada kehendak Allah, kesetiaan untuk mengikuti Kristus. Dan kami imani tidak hanya kami, tapi seluruh keturunan kami diberkati oleh Tuhan ketika kami mengambil keputusan berjalan mengikuti jejak Kristus. Jadikan gereja ini juga Tuhan gereja yang mengikuti jejak Kristus, karena itu panggilan kami. Dan kami imani, kami bertumbuh bersama di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Keesan 455 bait yang ketiga. Juru selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang penuh ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendekat dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Sebagai gereja yang hidup oleh iman kepada Kristus dan berpegang pada pengharapan akan anugerah Allah, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan menyatakan bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Mari kita satukan hati untuk menaikkan beberapa pokok pergumulan di dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di hadapan kekudusan-Mu ya Allah Bapa, di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami hendak membawa beberapa pergumulan kami di dalam syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus bagi beberapa jemaat dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Saudari Nur Hayati Zega,
keluarga Bapak Tukiar Pranoto Saputro, keluarga Saudari Penatua Adia Ningsih, keluarga Ibu Tugila Umaryanto, keluarga Ibu Ning Suprapti Sukadi, keluarga Ibu Elizabeth Mulyadi Krama Sunario, keluarga Saudari Penatua Dr. Mesati Magdalena Gule, keluarga Ibu Minauli Situmorang Borusi Marmata, keluarga Ibu Sarmauli Sijabat, dan keluarga Bapak Max Kumolontang. Ya Tuhan, berkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan setiap pribadi dalam keluarga, bahkan apa yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan, biarlah Engkau mendengar setiap seru doa yang dinaikkan, dan percaya bahwa setiap keluarga yang ada dalam gereja-Mu di tempat ini tidak hanya memenuhi urutan jemaat yang ada, tapi benar-benar ada dalam pertumbuhan iman melalui setiap kegiatan yang boleh dilakukan. Dan kami imani bahwa anak-anak dalam kehidupan, anak cucu dalam kehidupan keluarga yang kami doakan hari ini diberkati dan Tuhan berikan masa depan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk seluruh pelayan Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini bersama keluarga. Mereka yang telah memberi waktu, memberi hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah kami juga semua boleh tetap berkomitmen untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu melayani sampai akhir kehidupan kami. Dan kami imani sungguh Tuhan, Engkau berikan kepada kami hikmat agar tidak hanya sekedar menjadi pemimpin secara organisasi, tapi juga menjadi pemimpin rohani dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa bagi pergumulan umat Tuhan, bagi anak-anak yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Tuhan memberkati, hikmat Tuhan ada pada mereka. Bahkan juga keluarga yang mendambakan kehadiran keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati. Bahkan bersama dengan keluarga Bapak Oktavianus Latu Perisa dan Ibu Rahma Puspita Destiana Prayitno, bersyukur atas kelahiran putra pertama mereka terkasih pada hari Kamis kemarin Tuhan, anak terkasih Eliezer Orion Latu Perisa. Terima kasih Tuhan Yesus, sukacita Allah menaungi kehidupan keluarga yang baru ini ya Bapak. Dan kami imani Tuhan memulihkan keadaan Ibu Puspa, anak terkasih, sehingga kehadiran mereka tidak hanya menjadi sukacita bagi keluarga, tapi juga bagi kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Kami serahkan masa depan anak terkasih Eliezer sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri masa depan yang terbaik. Kami berdoa bagi anak-anak yang telah meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Bapak jamah mereka, kami tetap membawa mereka kepada Tuhan dan percaya oleh waktu Tuhan, mereka boleh ada dalam pengakuan melalui mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini Tuhan mengalami proses pemulihan, yang sudah masih dalam pengobatan secara rutin. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Deca Erna Mantiri Sudarno, Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, Bapak Budianto, Bapak Yakonias Marwanaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya, Ibu Trihandini, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Marcelina Sudarman Lusikoy, Ibu Aksa Ulina, Bapak Suparman Simatupang, Ibu Kurniati Oktavia Zega, dan Ibu Maharani Malabar Walarupun. Berkati ya Tuhan orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Kami imani obat, makanan, minuman itu semua alat kesembuhan itu datang dari Tuhan. Dan kalau boleh kami meminta, itu boleh terjadi bagi kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami. Dan dalam iman kami boleh berkata mereka sudah mengalami kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Kami bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di hari ini, di minggu ini. Kami berdoa bagi Bapak Pit Amos Watilete, Jaidan Daniel Martua Sihombing, Michelle Serafina Danianti, Saudara Krisya Mart Beto Pesiwarisa, Bapak Fedians Marwanaya, Ibu Marta Magdalena, Lordi Erlando Elebert Tahalea, Saudari Listarini Sunario Parto Sujono, Ibu Petra Eli Ernawati Marwanaya, Filemon Adiel Talaen, Saudara Gustaf Anmama, Bapak Tommy Franciscus Rumengan, Heavenly Sirapati, dan Esra Antika Ulintas Sinurat. Berkati ya Tuhan orang tua kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, sukacita, damai sejahtera Tuhan menaungi kehidupan mereka. Dan secara khusus menyadari bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan berikan selama nafas kehidupan ada untuk mengikuti jejak Kristus. Dan percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu terjadi atas kehidupan mereka.
Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi Sinode GKO. Tuhan memberkati agar perjalanan bersama kami untuk melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan bagi GKO itu boleh terjadi. Baik bagi gereja-gereja secara lokal, para pelayan Tuhan, bahkan sampai dengan Sinode Gereja Tuhan GKO. Para pelayanmu yang ada di kepemimpinan Sinode boleh melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, dan membawa kehidupan gerejamu ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami juga doakan pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali, berkati ya Tuhan, para pelayan yang melayani diberikan kesehatian, kemampuan untuk mengelola pos pelayanan ini sehingga ada banyak orang yang boleh terjangkau untuk dilayani dan diberkati melalui persekutuan dan pos pelayanan ini. Dan kami imani sungguh Tuhan di waktu yang Tuhan tentukan boleh berdiri menjadi jemaat dewasa untuk melayani banyak jiwa yang ada di Dalung Bali. Hari ini kami berdoa bagi satu suku yang terabaikan, yaitu kami doakan suku Melayu Penghulu yang tinggal di Kabupaten bagian Barat Provinsi Jambi. Kami berdoa Tuhan buka jalan agar Injil dapat masuk ke suku Penghulu, Melayu Penghulu, dan para pekerja Tuhan dapat memberitakan Injil kepada mereka. Orang-orang yang percaya yang ada di daerah itu meskipun kecil jumlahnya, biarlah mereka berani menyaksikan Injil kepada orang-orang Melayu Penghulu. Bahkan Roh Kudus membuka hati mereka untuk menerima Injil dan dipatahkan segala kuasa kegelapan, segala roh-roh jahat, kepercayaan okultisme yang mengikat orang-orang Melayu Penghulu dibebaskan karena mereka mengambil komitmen untuk mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami serahkan pada Tuhan. Seluruh pemimpin yang telah Engkau pilih beri hikmat bagi mereka ya Bapa, agar semua keputusan yang diambil hanya untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Ini doa kami, ampuni kami Tuhan, dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai tanggapan atas kasih Kristus yang telah memberikan dirinya sepenuhnya bagi kita, marilah kita mempersembahkan hidup dan harta kita dengan sukacita. Firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kasih pengorbanan Kristus, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang 9, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dari Kidung Kesan 517 bait 1 sampai 4.
Marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami berikan ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan tolonglah kami agar dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk berdiri, kita akhiri ibadah ini. Dalam ibadah Minggu Sengsara pertama ini, Kristus mengutus kita kembali ke dunia untuk hidup sebagai murid-murid Kristus. Kita dipanggil untuk memikul salib dalam keseharian kita, menjadi teladan Kristus di tengah dunia yang terluka. Untuk itu pergilah, ikutilah Kristus dalam kerendahan hati, ketaatan dan kasih, sambil memikul salib yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian NKB 189, bait yang pertama dan bait kedua kita akan nyanyikan setelah menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah teladan Kristus bagi dunia. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. kecewa di dunia fana.
selamat pegang tanganku, bimbing aku yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat bersatu teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.